Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun ya. Dijaga terus kondisi kesehatannya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, jangan lupa juga minum vitamin. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa masker dipakai, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan membuat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Kemudian yang terpenting, jangan lupa rajin untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nah, masih semangat? Gimana semangatnya? Nah, jangan sampai kendor ya, meskipun kita masih harus bertemunya melalui video pembelajaran ini. Tapi Ibu harap semoga semangatnya tidak kendor, tidak luntur ya, meskipun lagi-lagi pembelajarannya harus daring, lagi-lagi pembelajarannya harus melalui media online seperti ini ya. Semoga kita bisa segera bertemu secara tatap muka di sekolah. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari dapat terserap dan dapat bermanfaat untuk kalian di kedepannya nanti. Allah mudahkan juga apapun yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang peluang. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ibu menyampaikan tentang dasar-dasar peluangnya, kalau kali ini kita akan kupas tuntas peluang. Bagaimana penggunaan peluang, bagaimana kejadian yang mungkin terjadi, bagaimana mengcombine si peluang itu dengan menggunakan materi kombinasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nanti kita lihat di sana. Kemudian tipe soalnya seperti apa, ciri-cirinya yang bisa membedakan ini pakai kejadian saling lepas atau kita pakai kejadian bersyarat gitu ya. Nanti kita lihat di sana. Mohon disimak dengan baik, mohon diikuti sampai tuntas tugas-tugasnya. Nanti bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan ya. Mari kita simak dan diikuti dengan baik. Silahkan menyaksikan. Baik, seperti biasa, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai pada pembelajaran materi kali ini. Yang pertama, dapat menentukan konsep peluang kejadian saling lepas dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, dapat menemukan konsep peluang bersyarat dengan benar. Yang ketiga, menemukan konsep peluang kejadian saling bebas dengan tepat. Yang keempat, menentukan banyaknya peluang saling lepas. Yang selanjutnya, menentukan banyaknya peluang bersyarat suatu kejadian. Yang selanjutnya, menentukan banyaknya peluang saling bebas suatu kejadian. Dan yang terakhir, menggunakan konsep peluang untuk menyelesaikan permasalahan dengan teliti. Nah, ini rangkaiannya atau step by stepnya yang harus kalian pelajari pada materi kali ini. Semoga kita bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Materinya dapat tersampaikan dengan baik, kalian juga mampu memahaminya juga dengan baik. Ya, kita mulai ya. Di dalam materi ini ada apa saja sih? Kita simak ya. Kita mulai. Nah, pertama ada kejadian majemuk. Kita akan membahas tentang materi kejadian majemuk. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian disebut saling lepas jika irisan dari kedua kejadian itu merupakan himpunan kosong. Sebab A irisan B-nya himpunan kosong. Nah, kita punya di rumus himpunan waktu kelas 7 SMP itu rumusnya adalah P A gabung B, ini peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Tapi karena A irisan B-nya sama dengan 0, maka ini tidak kita gunakan. Jadi rumusnya hanya ini saja. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi, untuk kejadian saling lepas, itu menggunakan tanda tambah atau penjumlahan, gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Kemudian diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya bola merah atau, jadi kata kuncinya ada di kata atau, bola merah atau bola hitam. Nah, kita jumlahkan dulu semua bola yang kita miliki. 4, 3, 3 untuk mendapatkan si NS. Ya, kemarin NS itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ruang sampel atau titik sampel. Ya, NS adalah ruang sampel. Jadi jumlahkan 4 tambah 3 tambah 3 hasilnya 10 bola. Dari 10 bola diambil 1 bola. Yang pertama diambilnya adalah bola merah.
Bola merahnya ada berapa? Ada 4, berarti 4 per 10. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah yang diambil adalah bola hitam. Bola hitamnya ada 3, maka 3 per 10 gitu. Nah, digabungkan deh peluang bola A atau bola merah ditambah peluang bola hitam. 4 per 10 ditambah 3 per 10 hasilnya berapa? 7 per 10 gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Lanjut. Nah, di peluang kejadian majemuk ada yang dinamakan dengan peluang bersyarat. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel S dan peluang A-nya tidak sama dengan 0, maka peluang bersyarat dari B yang diberikan A didefinisikan sebagai. Nah, bacanya gimana nih? Nah, dibaca peluang kejadian B jika kejadian A sudah terjadi. Gitu. Jadi garis tengah ini dibacanya seperti ini. Peluang kejadian B jika A-nya sudah terjadi, rumusnya adalah peluang irisan A dan B dibagi peluang A-nya. Atau peluang irisan A dan B sama dengan peluang A-nya dikali peluang kejadian B jika kejadian A-nya sudah terjadi. Kita simak contoh soalnya seperti ini. Sebuah dadu dilempar. Kemudian, tentukan peluang bahwa pelemparan itu akan menghasilkan angka kurang dari 4. Dengan syarat yang pertama, tidak ada syarat lain yang diberikan. Jadi, syaratnya hanya ini saja. Gitu ya. Nah, misalkan A adalah peristiwa munculnya angka kurang dari 4. Kurang dari 4 berapa? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Bu, kenapa 0 nggak masuk? Nah, kita perhatikan lagi. Ini adalah dadu. Dadu dimulai dari angka 1. Maka 1, 2, 3. Nah, ini adalah NA. Gitu ya. NA-nya ada berapa jadinya? NA-nya ada 3. Gitu. Nah, kemudian peluang munculnya angka 1 sama dengan peluang munculnya angka 2 sama dengan peluang munculnya angka 3, yaitu masing-masing 1 per 6. Karena kan 1 dalam dadu cuma ada 1, 2 dalam dadu cuma ada 2, 3 dalam dadu cuma ada 3. Maka peluangnya tinggal dijumlahkan saja. Peluang 1 tambah peluang 2 tambah peluang 3, yaitu jadinya 3 per 6. Atau mau langsung masukkan ini juga tidak masalah. Kan rumusnya adalah rumus peluang, masih ingat yang kemarin? NA per NS, gitu ya. NA-nya kita masukkan 3, NS dadu adalah 6, maka 3 per 6. Atau mau cara seperti ini masing-masing dicari juga tidak apa-apa, gitu ya. Nah, ini untuk syarat yang pertama, jadi tidak ada syarat selain angkanya kurang dari 4. Yang kedua, dia minta pelemparan menghasilkan titik dadu yang berangka ganjil. Kita lihat. Nah, misalkan B adalah peristiwa munculnya angka dadu ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3, 5. Gitu. 1, 3, 5 ada berapa? Ada 3 juga NA-nya gitu. Maka sama hasilnya ya, yaitu 3 per 6. Ya, kalau disederhanakan hasilnya 1 per 2. Maka antara kejadian A dengan kejadian B yang beririsan berapa? Di sini ada angka 1, di sini juga ada angka 1. Di sini ada angka 2, di sini ada enggak? Tidak ada. Maka tidak ada 2 bukan merupakan irisan. Di sini ada angka 3, di sini ada. Maka irisan A dan B-nya adalah 1 dan 3. Maka peluang irisan A dan B yaitu peluang 1 ditambah peluang 3, yaitu 2 per 6. Kalau disederhanakan 1 per 3. Sehingga penyelesaian kejadian B jika kejadian A-nya sudah terjadi, masukin peluang A irisannya 1 per 3, peluang A-nya 1 per 2. Ini kalau misalkan kita kerjakan 1 per 3 dibagi 1 per 2 dapat hasil 2 per 3. Gitu ya. Ini masalah perhitungan pecahan. Nanti ingat-ingat lagi bagaimana cara menyelesaikan pecahan jika dibagi dengan pecahan juga. Gitu ya. Nah, jadi ketika sudah didapat masing-masing peluangnya berapa, kalian cari irisannya. Ya, ketika sudah ketemu irisannya, cari peluang dari irisannya. Baru dimasukkan ke rumus yang ini. Gitu ya. Oke, nah. Ini yang terakhir, ada kejadian saling bebas. Jadi dalam kejadian majemuk itu ada 3. Saling lepas,
kejadian bersyarat dan kejadian saling bebas gitu ya. Secara umum, jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka kalau saling lepas tandanya adalah gabungan, tapi kalau saling bebas tandanya adalah irisan gitu ya. Jadi bedanya saling lepas dengan saling bebas apa, Bu? Nah, kalau saling bebas dia beririsan antara kejadian satu dengan kejadian yang lain atau ada hubungannya gitu ya. Tapi kalau saling lepas, dia tidak ada hubungannya antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Jadi kalian bisa pilih kejadian yang pertama atau kejadian yang kedua. Tetapi kalau kejadian saling bebas, ini nggak bisa milih. Jadi mereka mau tidak mau harus dua-duanya ikut serta. Gitu ya. Nah, contohnya dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 6 merah dan 4 putih. Gitu. Berapa peluang terambilnya kedua-duanya kelereng putih? Nah, putih ada berapa? Ada 4, gitu ya. Nah, kita cari dulu 4. Total kelerengnya ada berapa? 10. Maka 4 per 10. Kemudian, jika B kejadian terambilnya kelereng putih pada pengambilan kedua. Jadi kan dia mintanya 2 kali pengambilan. Nah, pengambilan pertama masih utuh, kelerengnya ada 10. Ini kita juga masih utuh, butuhnya 4. Nah, untuk pengambilan kedua, karena 1 udah diambil di pengambilan pertama, total yang tadinya kelerengnya ada 10, sekarang ada 9. Total yang kita butuhkan yang tadinya 4 kita butuhnya, sekarang kita hanya butuh 3, gitu ya. Maka sekarang peluangnya adalah 3 per 9. Nah, gabungan antara keduanya berarti peluang A dikali dengan peluang B, 4 per 10 dikali 3 per 9. 4 kali 3 hasilnya 12, 10 kali 9 hasilnya 90. Kalau disederhanakan, dapat 2 per 15, gitu ya. Jadi bedanya antara kejadian saling lepas seperti itu dengan saling bebas. Kalau saling lepas dia tidak ada hubungannya, kalau saling bebas dia saling berhubungan gitu. Wah, sudah. Nanti contoh soal lainnya bisa kalian lihat di modul. Sudah Ibu jelaskan juga, Ibu jabarkan juga pembahasannya, bisa kalian pahami. Kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan tanyakan. Kalau butuh contoh soal yang lainnya, karena variasi soalnya banyak sekali ya untuk materi peluang, bentuknya juga berbeda-beda. Kalian bisa searching di internet atau dari buku paket sumber manapun yang kalian miliki, silahkan ya. Itu sangat berguna sekali untuk menambah wawasan kalian supaya kalian dapat bisa menyelesaikan persoalan tentang peluang ini. Itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.